wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru dari seluruh negeri yang pada siang hari ini telah bergabung untuk mengikuti kegiatan TAKON, yakni talk online yang keempat, yang program sangat menarik sekali dari IGI Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan nanti dalam acara pada siang hari ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita maupun nanti akan kita pakai dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing maupun kita sharing, growing together, logonya, motonya IGI. Jadi untuk teman-teman sejawat kita, bahkan lingkungan pendidikan yang lain bisa kita share apa yang kita peroleh pada siang hari ini. Yang pertama, saya sampaikan salam hormat kepada Ketua IGI Kabupaten Pasuruan, Ibu Umi Gegat. Kemudian kepada teman-teman panitia TAKON 4 hari ini, kepada narasumber Bapak Fajar dari SMA Negeri 1 Purwosari, kemudian kepada Bapak moderator yang sangat boy sekali pada siang hari ini, namanya dibuat Cak Fu Boys ini, Bapak Ibu, memang orangnya betul-betul boys ini. Ya. Jadi saya Cak Fu, ya nanti akan menjadi moderator kita di program TAKON keempat pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama, kemudian dilanjut di hatinya masing-masing untuk berdoa agar kegiatan pada siang hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua. Mari kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita untuk meningkatkan nasionalisme kita di setiap kegiatan, insya Allah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun biasanya internet itu naik turun kecepatannya. Saya akan berbagi, nanti akan tampil di masing-masing layar peserta musik beserta lagu dan teksnya. Kita ikuti bersama-sama.
Baik Bapak Ibu, itu tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya kita selaku organisasi profesi IGI, kita punya mars. Mari kita nyanyikan bersama-sama mars IGI. Sebentar, saya share screen dulu. Baik Bapak Ibu, serangkaian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Mars IGI sudah kita laksanakan. Tiba waktunya sebelum saya limpahkan kepada moderator kita, Bapak Fuad dari SMA Negeri 1 Kejayan, saya perkenalkan diri saya, tadi kelupaan di awal. Saya Sukarto, guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan acara kita ke depan berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat dari kegiatan pada siang hari ini. Bapak Fuad sudah siap? Mic-nya Pak Fuad? Insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Fuad. Untuk acara ke depan selama beberapa menit ke depan saya serahkan sepenuhnya, bahkan mungkin jam, kepada Pak Fuad dari SMA Negeri 1 Kejayan selaku moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Fuad. Monggo, terima kasih. Nanti kita sambung lagi setelah kegiatan ini untuk penutup. Terima kasih, monggo Pak Fuad. Terima kasih Pak Sukarto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, Bapak, Ibu sekalian, untuk acara yang diselenggarakan IGI Kabupaten Pasuruan ini mempunyai program takon, dan ini pelaksanaan yang keempat kalau tidak salah. Nggih. Untuk siang hari ini, nah ini tema atau materi sangat menarik sekali. Ya, judul acaranya atau judul kegiatan hari ini adalah pemanfaatan PowerPoint untuk desain grafis. Nah, ini desain grafis ini kan barang baru ya bagi kita, khususnya profesi guru. Dan ini sangat menarik ya, apa kaitannya PowerPoint dengan desain grafis? Kalau biasanya kan kita untuk presentasi mengajar ke siswa. Sebelum saya mulai ke narasumber, ya, sebelum saya kasih ke narasumber, akan saya perkenalkan siapakah pemateri siang hari ini. Nah, kalau melihat kurikulum vitae-nya ini memang sangat capable ya, sangat kompeten ya. Beliau bernama lengkap Ahmad Fajar Ma'rufin, sebagai guru sejarah di S1 Purwosari Pasuruan. Skill yang dimiliki desain grafis, kemudian editing video, dan pendidikan strata 1 beliau mengambil di Universitas Negeri Malang 2007 hingga 2017, ya 4 tahun. Kemudian lanjut strata 2 di Universitas 11 Maret. Ini hanya setahun, 2012 dan 2013. Organisasi juga ada 3. MGMP Sejarah Provinsi Jawa Timur, kemudian MGMP Sejarah Kabupaten Pasuruan sebagai ketua, dan koordinator Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Pasuruan. Pengalaman ini sangat banyak sekali, diantaranya instruktur pelatihan media pembelajaran SAC diselenggarakan komunitas Gumun tahun 2020. Kemudian pelatihan untuk meningkatkan publikasi ilmiah juga diselenggarakan oleh Gumun 2020. Pernah juga sebagai pembicara pembelajaran sejarah dengan pendekatan edutech oleh UPI Bandung. Pembicara webinar Merdeka Belajar dan Masa Depan Pendidikan Sejarah di Revolusi Industri 4.0 oleh Universitas PGRI Madiun tahun 2020. Selanjutnya, instruktur pelatihan pembuatan video animasi pembelajaran berbasis PowerPoint oleh Asosiasi Guru Belajar 2020. Kemudian pernah juga menyusun bahan ajar pembelajaran berbasis aktivitas atau PBE GTK Kemendikbud tahun 2020. Selanjutnya pernah juga sebagai narasumber webinar literasi digital nasional oleh Kominfo dan Siberkreasi di Kabupaten Pasuruan. Dan terakhir sebagai narasumber webinar literasi digital nasional oleh Kominfo Siberkreasi di Kabupaten Nganjuk. Wow, tentunya sangat banyak sekali pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh Pak Fajar. Bapak Ibu, untuk siang hari ini biar lebih menarik, tentunya tidak saya batasi, Pak Fajar, atas izin panjenengan mangke, untuk biar proaktif, ini panjenengan nanti menyampaikan umpama, nah, di tengah-tengah penyampaian nanti ada yang akan ditanyakan, biar tidak kelupaan, atas izin jenengan nanti dibantu oleh Pak Soekarto, tolong untuk pertanyaan bisa langsung dibuka. Tak tahu tandanya apa ini, kalau di ini kan bisa angkat tangan ya.
Kalau di sini nanti, monggo nanti bagaimana teknisnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, biar materi inti ini tersampaikan kepada kita semua dan bermanfaat bagi kita sebagai guru, monggo kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fajar, kami silakan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, di siang hari ini kita bisa belajar bersama ya, berbagi terkait dengan ya materi kita hari ini, yaitu dalam rangka takon 4 IG Kabupaten Pasuruan, yaitu pemanfaatan PowerPoint ya, dalam desain grafis ya. Terima kasih untuk mungkin suara apa? Volume suara. Volume suara. Ya. Ini sudah saya keraskan. Masih kecil Pak nih suaranya. Iya, agak remeng-remeng. Saya sudah cukup di saya, Pak. Oh, berarti Sudah di cukup. saya Pak Fajar. Iya, lanjut Bun, lanjut. Lebih Berarti mendekat saya- Fajar, sip. Nggih. Oh gini ya. Nggih, sip. Ini apakah sudah terdengar jelas? Nggih, lebih jelas, lebih jelas. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Umi Keket sebagai Ketua IG Kabupaten Pasuruan, Bapak Ibu Panitia, host Pak Soekarto, Pak Fuad, ya, selaku moderator, dan Bapak Ibu Panitia dan seluruh Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir ya, dalam kegiatan Takon 4 Kabupaten Pasuruan, IG Kabupaten Pasuruan ini. Oke, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, saya ingin berbagi ya. Insya Allah Bapak Ibu semua juga sudah banyak yang paham ya, terkait dengan desain grafis ya. Tapi mungkin penggunaan PowerPoint itu mungkin masih agak kurang familiar ya, dalam pembuatan desain grafis. Nah, desain grafis ini terkait dengan pembuatan mesti seperti brosur, kemudian sertifikat ataupun logo dan sebagainya pun ternyata menggunakan PowerPoint bisa. Okay. Mungkin Bapak Ibu biasanya pakai apa untuk mendesain sesuatu? Mungkin bisa ditulis PowerPoint, Pak. Ya. Kalau saya ya. PowerPoint, ya. Sama berarti ya PowerPoint. Bapak Ibu yang lain biasanya pakai apa? CorelDRAW? Pakai Canva, Pakai Canva. Okay. sama poster my wall juga bisa. My wall. Nah, itu ada yang pakai Corel. Nah. Nah, Ya. Jadi rata-rata sebagian besar pakai aplikasi khusus seperti itu ya. Nah, kita selama ini mengenal PowerPoint hanya untuk presentasi. Nah, ternyata sekarang ini banyak tool ya atau alat-alat dalam presentasi dalam PowerPoint ini dapat digunakan untuk lebih dari presentasi. Salah satunya untuk desain grafis, mulai dari membuat poster, kemudian membuat brosur dan sebagainya. Nah, oke, izin share screen. Apa sudah keluar Bapak Ibu? Belum. Ya sudah, Pak. Ya, keluar sudah. Oke. Sudah keluar. Oke, terima kasih. Nah, jadi tema kita adalah pemanfaatan PowerPoint untuk desain grafis. Namun di sini saya lebih mengkhususkan ya, yaitu mendesain mendesain flyer atau brosur hanya dengan PowerPoint. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah umum ya penggunaan PowerPoint untuk presentasi. Namun untuk penggunaan PowerPoint dalam mendesain flyer, brosur ini mungkin masih jarang. Nah, sehingga hari ini saya ingin berbagi tentang hal itu. Oke. Nah, mengapa PowerPoint saya pilih ya, sebagai salah satu alternatif dalam mendesain? Yang pertama,
rata-rata kalau kita punya laptop, nah ini sudah terinstal nih Microsoft ini, yaitu adalah Microsoft PowerPoint. Jadi kita nggak perlu menginstal lagi ya dengan aplikasi yang mungkin berat-berat dan sebagainya. Apalagi kalau saya ini adalah jurusan sejarah, Bapak Ibu. Saya terkait dengan desain ini sangat awalnya ya sangat masih tabu ya. Nah, tapi dengan kenal PowerPoint, nah saya bisa dengan mudah belajar desain grafis. Nah, sehingga saya memilih PowerPoint sebagai alternatif. Kalau Corel mungkin saya nggak nututi Photoshop dan sebagainya. Agak susah seperti itu ya. Nah, ternyata PowerPoint sudah lebih familiar ya. Oke, yang kedua, fitur PowerPoint semakin lengkap. Jadi, terkait penggunaan PowerPoint, ini semakin lengkap, terutama mulai PowerPoint 2013 ke atas, itu cukup lengkap Bapak Ibu. Sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk mendesain. Yang ketiga, PowerPoint itu cukup familiar nih dalam penggunaannya. Jadi semua orang pasti tahu PowerPoint. Nggak ada yang nggak tahu mungkin. Mulai dari anak SMP, SD, perguruan tinggi, Bapak Ibu guru semua pasti tahu dengan PowerPoint. Sehingga cukup familiar dan mudah digunakan. Tinggal nanti kita lebih mengenal tool-tool atau alat-alat yang ada di dalam PowerPoint tadi. Oke. Nah, apa fungsi lain dari PowerPoint yang selain kita ketahui sebagai alat untuk presentasi? Oke, yang pertama dapat untuk mendesain flyer atau brosur. Nah, hari ini banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi ya yang membutuhkan flyer atau brosur. Nah, PowerPoint salah satu alternatif ya. Walaupun hari ini banyak yang bahkan lebih simpel. Ada Canva, ada poster My Wall ya. Tapi kalau PowerPoint itu membuat kita ini lebih puas ya, karena kita desain dengan cara dan gaya kita sendiri seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang saya gunakan atau flyer yang saya buat ini dari PowerPoint. Kemudian bisa mendesain infografis nih, untuk Bapak Ibu dalam mengajar, siswa pun dapat diajarkan menggunakan PowerPoint. Kemudian mendesain banner atau spanduk ya. Itu juga bisa. Biasanya saya membantu sekolah itu kalau ada kegiatan, saya desainkan ya dari PowerPoint ya, untuk mendesain banner atau spanduk. Kemudian juga dapat mendesain logo. Nah, logo pun dapat digunakan dari PowerPoint. Nah, video pembelajaran bisa juga ya. Kemudian sertifikat, ribbon dan sebagainya. Jadi luar biasa manfaatnya atau kegunaannya. Tapi hari ini saya akan lebih fokus dulu nih untuk mendesain flyer atau brosur karena ini hanya sekedar webinar. Mungkin rencananya dari Pak Soekarto ini akan membuat workshopnya. Nah, kalau workshopnya nanti akan meliputi beberapa ini, mungkin flyer, banner, ataupun sertifikat seperti itu. Jadi nanti ada penugasan terkait itu. Nah, hari ini hanya berbagi saja Bapak Ibu sharing terkait yang flyer saja dan atau brosur. Nah, ini beberapa yang saya buat ya, flyer atau brosur yang berasal dari PowerPoint. Nah, ini saya buat dari PowerPoint. Selamat Hari Guru Sedunia untuk mewakili IGI. Untuk flyer, nah flyer yang kemarin di-share juga untuk kegiatan ini, ya saya buat sendiri. Jadi ya pematerinya juga buat sendiri seperti itu Bapak Ibu. Untuk desainnya ini dari PowerPoint juga. Ada yang mengangkat tangan, Pak Fajar? Oh, nggih. Kita kasih kesempatan. Nggih, monggo, silakan. Oh, ini keluar malah Pak Lukman. Lanjut, Bun, lanjut. Oh, lanjut. Nggak jadi ya. Pak Fuad, Nggih. ada instruksi ini. Biar Pak Fajar menyampaikan materinya dulu. Oh, ngaten. Ya, siap. Ditanya jawab. Nggih. Terima kasih. Monggo Pak Fajar, lanjut, nggih. Oke, nah ini beberapa contoh flyer yang dibuat dari PowerPoint. Nah, ini pun juga sama. Tidak tampil. Flyernya tidak tampil. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tidak tampil untuk tampilannya? Tidak tampil, masih cover yang pertama Pak Fajar. Yang pertama. Bentar ya. Keluar dulu.
Flyer kelima ini. Sudah tampil Pak Bagaimana Fajar? Bapak Ibu? Sudah ya, contoh flyernya. Nah ini yang pertama. Nah ini contoh flyer yang kedua yang saya buat sendiri juga dalam kegiatan ini. Nah ini yang terakhir contoh flyernya ya. Ini semua saya buat dari PowerPoint. Jadi kita tinggal menentukan beberapa hal ya yang kita butuhkan saja. Kalau misalnya kita sudah terbiasa mungkin 5-10 menit insya Allah jadi ya pembuatan flyer dengan PowerPoint. Berikutnya contoh banner. Nah, apakah keluar Bapak Ibu contohnya? Belum. Belum. Nah, ini di saya sudah nampak ada sebuah contoh banner. Masih belum nggih? Masih belum Pak Fajar? Belum. Pak mungkin perlu Sinyal berpengaruh. Iya. Sudah masuk. Nggih, sampun nggih. Sambut. Oke. Nah ini contoh yang saya buat ya sederhana saja, tapi bisa kita manfaatkan untuk membuat banner. Oke. Nah ini awal-awal saya masih belajar seperti itu. Kemudian ini yang saya buat juga di sekolah, ada banner workshop guru dan tenaga kependidikan. Nah ini saya manfaatkan juga untuk membuat banner di sekolah yang ketika dicetak hasilnya pun masih bagus, nggak pecah nih Bapak Ibu. Tinggal nanti kita simpan dalam bentuk apa. Oke. Keluar nggak ini yang tulisan workshop guru dan tenaga kependidikan bannernya. Iya, Keluar. benar. Nah ini saya buat dari PowerPoint juga. Nah terakhir ini ada contoh ya logo. Jadi saya juga belajar membuat logo dari PowerPoint ya. Nah, untuk kegiatan TAK online ini saya buat dari PowerPoint juga logo ini ya. Keluar juga nggih, sampun nggih? Logo belum. Oh, logo belum. Belum. Ini masih banner. Dulu ini kan. Ya, sudah. Sudah nampak. Nah, ini ya, sudah nggih. Jadi untuk logo ini juga saya buat dari PowerPoint. Logo TAK online, kemudian logo MGMP secara Kabupaten Pasuruan pun ini saya buat dari PowerPoint. Namun Bapak Ibu hari ini kita nanti fokus pada pembuatan brosur. Oke, lanjut. Apakah sudah keluar slide berikutnya pengenalan ukuran flyer atau brosur? Belum, Pak. Belum. Kayaknya harus nggak usah diperbesar kayaknya ya. Nah, ini sudah. Keluar. Nah, sudah keluar. Ya. Nah. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terkait dengan pengenalan ukuran flyer atau brosur. Nah, ini macam-macam. Untuk ukuran cetak biasanya A4 ya. Untuk ukuran di media sosial atau yang diposting ya. Nah, yang pertama kita contohkan Instagram Bapak Ibu. Nah, di Instagram untuk perbandingannya 4:5 ya. Untuk ukurannya. Jadi 20x25 itu bisa. Jadi seperti contoh flyer yang saya share kemarin atau yang Bapak Ibu lihat terkait dengan workshop ini itu adalah contoh 4:5 ya, 20x25. Kemudian kalau 1:1 itu kotak ya, 10x10, 20x20 ataukah 30x30. Nah, itu contoh 1:1. Biasanya tampilan Instagram seperti itu nggih, kotak. Kemudian ada Insta Story atau Reels 9:16. Hampir mirip di WhatsApp maupun di Facebook. Nanti kita contoh atau kita contohkan seperti itu nggih. Berikutnya muncul Bapak Ibu untuk slide berikutnya. Muncul. Oke. Nah, pertanyaannya apa yang diperlukan atau langkah dalam mendesain flyer di PowerPoint? Nah, yang pertama, ini kita tentukan ukuran dulu. Kita pakai ukuran mana, nggih?
1 yang banding 1, ataukah 4:5, ataukah 9:16, seperti itu. Nah, tentukan ukuran dulu, nanti kita praktekkan. Yang kedua adalah siapkan konten. Nah, kita isinya apa dalam flyer tadi? Itu yang paling penting. Misalnya workshop, mulai dari jam, tanggal, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, aset atau gambar. Nah, aset atau gambar apa yang nanti mendukung dari konten kita, itu juga kita perlukan. Kemudian warna, warna yang ingin digunakan. Nah, warna ini ternyata nggak sembarangan dalam memilih warna. Nah, untuk memilih warna itu biasanya kita bisa cari referensi, cari referensi di berbagai web, ya, untuk mengematchkan warna yang satu dengan warna yang lain, ya, biar kontras. Ya. Kemudian dari 1, 2, 3, 4 itu kita padukan semua unsurnya dan selesai, baru kita save, ya, atau kita simpan atau kita convert menjadi JPG atau PNG, seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, saya kira seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja pada prakteknya, ya, agar lebih tidak terlalu abstrak apa yang saya sampaikan. Kita langsung pada praktek. Oke, saya stop sharing dulu. Saya beralih ke slide yang lain. Apa sudah muncul Bapak Ibu? Untuk ya muncul Pak. Tampaknya sudah muncul nggih. Oke. Jadi masih kosongan seperti ini Bapak Ibu nggih. Saya ingin membuat sebuah brosur, ya. Sebuah brosur yang bentuknya mengikuti Instagram, yaitu yang 1:1. Oke. Mari kita pilih desain, ya. Kita pilih desain, kita klik. Nah, kemudian di sebelah sisi kanan, ya, ada slide size. Nah, inilah yang kita pilih. Mungkin Bapak Ibu yang punya PowerPoint, ya, bisa juga sambil latihan, ya, atau mengikuti praktek ini yang buka laptop atau PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint saya ini yang 2016, ya. Jadi diusahakan kalau membuat flyer itu di PowerPoint-nya yang di atas 2013. Ya. Oke, kita klik ini, kita pilih yang custom slide. Nah, di sini baru kita pilih, ya, ukuran berapa. Kalau Instagram tadi 1:1. Kita coba ukuran 20 kali 20. Ya. Nah, sekarang kita pilih OK, ya. Nah, jadi seperti ini ukuran dari postingan Instagram, yaitu 1:1 dengan ukuran 20 kali 20. Nah, saya ingin membuat sebuah flyer pendidikan atau mungkin flyer pelatihan. Ya. Saya mungkin buat flyer yang pelatihan, ya, sama kayak pelatihan ini mungkin, ya. Oke, kita buat kontennya. Nah, langsung aja kita pilih font, ya, dan kita tuliskan. Ini, ya, workshop, ya. Nah, ini Bapak Ibu, tinggal kita pilih fontnya dan kita perkecil. Saya biasanya suka pakai font yang Cosmic Blaster. Kita perkecil saja. Nah, jadi yang pertama
adalah kita siapkan ukuran, ya. Ukuran sudah kita buat. Kemudian kita siapkan konten. Nah, kita siapkan konten. Nah, di sini workshop cara mudah mendesain dengan PowerPoint. Ini judul pelatihan kita, ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan lagi apa biasanya? Foto narasumber, ya. Foto narasumber. Nah, perlu kita masukkan foto narasumber. Misalnya narasumbernya saya sendiri. Oke. Saya masukkan di sini Bapak Ibu fotonya. Nampak nggih? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah muncul. Bapak. Oke. Nah, karena ini bentuknya seperti ini, maka kita coba crop saja nggih, dalam bentuk yang kita inginkan, ya. Tinggal kita pilih crop sebelah kanan atas, ya. Nah, kita pilih crop, ada pilihan ya, crop to shape. Nah, kalau crop to shape itu adalah memotong sebuah gambar sesuai dengan shape tertentu atau bentuk tertentu. Nah, saya pilih yang lingkaran, Bapak Ibu, ya. Bentuknya ini seperti ini. Jadi saya ubah aja, ya. Atau saya sediakan lingkaran gini. Nah, seperti ini lingkaran. Kemudian saya letakkan di atas untuk gambarnya. Nah, kalau sudah seperti ini ada shape bulat dan juga ada gambar. Nah, kita pilih arrange. Di sini ada selection pane, ya. Sebelah kanan ada selection pane. Nah, kita klik gambar sambil kita tekan kontrol, ya, klik gambar. Kemudian kita klik shape-nya. Nah, seperti ini. Jadi terklik dua-duanya. Nah, di sebelah kiri ini akan muncul namanya tool merge shape, ya, merge shapes. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya ingin memasukkan gambar saya ke dalam shape. Nah, saya pilih intersect. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan masuk sebuah gambar dalam shape. Nah, dari situ kita pilih warnanya, misalnya warna kuning seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Kemudian sudah, ya. Nah, berikutnya saya masukkan saja nama saya gitu, ya. Gambar. Kita letakkan di tengah, kita pilih center biar berpusat ini. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih tanggal, ya. Kalau tanggal saya ambil dari yang lain aja biar cepat, ya. Kita cari aset-aset yang sudah ada, saya kopikan. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada link Zoom-nya, kemudian hari, kemudian ada jam, kemudian ada CP-nya dan sebagainya. Nah, saya letakkan di pinggir sini. Nah, jadi kontennya seperti ini Bapak Ibu, nggih. Untuk moderator dan host, ya sementara nggak saya tuliskan dulu. Mungkin yang narasumber dulu yang paling utama. Jadi secara singkat. Oke, sekarang saya masukkan aset atau gambar, ya, yang kita miliki. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kita letakkan, kita paskan di ukuran kotak ini. Nah, saya letakkan di sini. Jadi ini sebagai background. Nah, agar background tidak terlalu menutupi konten, maka akan saya tambahkan shape.
mohon maaf, saya tambahkan shape agar untuk membuat warnanya lebih jarang seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, untuk warna akan saya kurangi. Kita pilih shape fill. Nah, transparansinya kita kurangi Bapak Ibu agar warnanya bisa lebih dilihat lagi untuk kontennya, isi konten atau tulisannya. Saya pilih 20 sampai 25 untuk transparansinya. Nah, ini akan saya letakkan di bawahnya background tadi. Nah, saya letakkan di bawah sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk ukuran, untuk warna saya kurangi 20. Nah, saya ingin cari warna Bapak Ibu sesuai dengan warna yang ada di samping kiri saya, kanan saya ini. Nah, jadi saya ambil warna pink ya. Saya ambil warna pink. Nah, untuk mengambil warna yang ada di sini, kita klik color. Kita klik ini dulu ya, shape yang ada, kita klik color. Kemudian karena saya ingin meniru warna yang ada di sini, kita pilih eyedropper. Nah, kita klik warna yang ini, nah sehingga berubah seperti ini. Jadi warnanya pink, kemudian kita transparansinya kurangi lagi. Jadi sekitar 20-an atau 25. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk warna tulisan, saya ingin menyesuaikan dengan warna abu-abu atau kebiruan. Ya. Ini pun sama, akan saya eyedropper. Nah, akan warnanya seperti ini. Ya. Atau karena warnanya kurang jelas, saya buat tetap warna hitam aja. Ya. Kemudian ini pun sama, saya buat warna hitam atau warna yang lebih gelap seperti ini. Buat hitam aja ya, karena warnanya agak kurang jelas. Oke. Nah, untuk mempercantik dari tampilan ini bisa kita tambahkan shape lagi. Nah, saya pilih shape ini ya. Nah, kita paskan, kita besarkan. Nah, di sini ada sebuah tool ya untuk membesar dan mengecilkan shape. Jadi saya pilih kecilkan shape ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih warnanya. Saya pilih warna kuning, shape outline-nya kita ganti. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk menambah warna yang lebih menarik lagi, atau mungkin menambah aset ya, kita bisa pilih dari aset-aset yang kita miliki. Ada freepik.com sebagai salah satu sumber aset ya, atau sumber gambar bisa kita pilih. Akan saya ambil salah satu gambar ya, Bapak Ibu, dari aset yang saya miliki. Aset yang bisa dipakai apa saja, Pak? Oke, saya tuliskan di sini ya, sebentar. Oke, untuk aset yang bisa digunakan atau bisa di-download itu dari beberapa situs ya, seperti freepik.com. Ya. Kemudian ada png.com ya. Kurang kelihatan, Pak, dibesarkan sedikit mungkin. Nah, ini beberapa situs yang bisa
cari ya, untuk mencari aset-aset atau gambar-gambar yang diperlukan. Kemudian untuk mencari warna atau perpaduan warna yang bagus seperti yang saya gunakan ini, yaitu bisa dicari di colors.com ya. Saya agak lupa ini tulisannya ini. Ya, seperti ini, colors.com, kemudian ada palette.com seperti itu. Palette.com. Oke. Oke Bapak Ibu, itu ya nanti yang bisa digunakan untuk mencari aset-aset gambar atau mungkin mencari inspirasi warna ya. Oke, saya lanjutkan sebentar untuk menyelesaikan ini. Ini saya ubah dulu untuk warna paletnya, warna shape-nya. Nah, ini ada sebuah aset yang saya ambil dari FreePic ya. Saya nemunya ini nggak apa-apa sementara ya. Jadi kalau bisa disesuaikan dengan tema atau isi workshop atau isi dari konten yang ingin kita gunakan. Jadi seperti ini secara singkat. Kemudian kita bisa menambahkan unsur-unsur lain seperti itu Bapak Ibu melalui shape juga bisa ya. Misalnya sebuah bulatan atau mungkin sebuah segitiga ya untuk mempercantik dari desain kita seperti itu. Nah, ini saya buat bulatan. Nah, bisa kita letakkan di tempat-tempat yang mungkin kosong ya. Jadi kalau bisa ada white space atau tempat ruang yang kosong biar nggak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Jadi kalau terlalu ramai kadang susah untuk dibaca. Ya. Jadi saya kira mungkin itu ya. Nah, nanti kita juga bisa memanfaatkan shape itu juga banyak juga nih Bapak Ibu. Salah satunya yang biasanya saya gunakan ini yaitu mengedit shape ya. Agar shape ini bisa lebih variatif ya. Nah, di sini kan saya buat sebuah persegi panjang ya. Nah, saya klik kanan, kemudian nanti muncul yang namanya edit point. Nah, edit point ini fungsinya untuk apa? Mengedit shape. Nah, kita contohkan, kita klik edit point. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, titik-titik 4 hitam di pojok-pojoknya. Nah, kita klik salah satu. Nah, kita klik, nah kita tarik seperti ini. Nah ini akhirnya menjadi shape yang lebih dinamis seperti itu. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, baru kita kasih apa? Sebuah warna yang ingin kita sesuaikan. Nah, saya pilih eyedropper seperti ini warnanya. Kemudian kita hapus outline-nya. Nah, seperti ini. Bisa kita tarik sedikit ke bawah ya. Bisa kita copy ya. Kemudian kita taruh yang di bawahnya. Nah, kita putar saja Bapak Ibu. Nah, kalau bisa diletakkan di bawahnya tulisan ataupun aset. Ya, kita
taruh di bring font. Nah, seperti ini. Oke, jadi kalau sudah dirasa cukup, nggih, Bapak Ibu, tinggal kita save saja, nggih. Kita save, kita lihat, kita klik file, kita pilih save as, atau kita pilih export. Nah, biasanya saya pilih ini, save as, kemudian kita simpan. Nah, dari sini kita pilih ya, kita kasih nama misalnya flyer. Kemudian kita pilih tipe penyimpanannya. Nah, di sini ada PNG, ada JPG, ya. Ya, mungkin bisa pilih salah satu dari ini ya untuk menyimpan yang kemudian berbentuk PDF atau JPG atau PNG. Nah, nanti baru kita share di media sosial. Oke, saya pilih PNG. Nah, saya save di sini di desktop biar lebih mudah. Nah, kita pilih just this one. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah jadi ya, seperti itu ya, secara singkat ya, untuk flyer ya. Nah, kita cek hasilnya di desktop. Oke, kita cek di desktop nih Bapak Ibu untuk hasilnya. Oke, sudah muncul. Ya. Gimana Bapak Ibu, sudah muncul? Sudah. Nah, jadi secara singkat seperti ini Bapak Ibu ya, untuk membuat PowerPoint atau membuat flyer brosur dari PowerPoint secara singkat. Jadi PowerPoint dapat digunakan dengan hal-hal seperti ini walaupun sangat sederhana sekali, tapi kalau misalnya kita kembangkan terus skill itu akan menjadi luar biasa, termasuk membuat sertifikat, logo, atau membuat video ya, infografis dan seterusnya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, kemungkinan kalau memang ini hanya peminatnya akan dibuka oleh Pak Karto ya. Insya Allah akan rencananya dibuat workshop seperti itu. Oke, saya kembalikan kembali kepada moderator. Mungkin jika ada pertanyaan dan mungkin yang kurang paham dari apa yang sudah saya sampaikan. Selebihnya Baik. seperti itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak ini. Waduh, ini untuk memancing keinginan tawan kita. Dan sudah ada pertanyaan Pak. Oh, okay. Siap. Nah, ini dari yang mengatasnamakan Cak Ifur. Ya, apakah dalam PowerPoint dimungkinkan adanya semacam running text agar lebih hidup untuk file yang kita buat? Oh, jadi ada running text. Mungkin ya, iya running text. Oke. Oh, seperti di awal tadi ya, punya saya ada running text-nya ya. Ya, itu menarik itu. Ya, bisa. Jadi itu kita bisa gunakan animasi Pak ya. Animasi yang ada di dalam PowerPoint tadi. Boleh langsung saya contohkan saja ya. Monggo langsung saja nggih. Bentar. Apa sudah muncul, Bapak Ibu? Belum. Belum muncul Pak Fajar, belum. Muncul. Nggih, niki sudah muncul. Ya, sudah.
Oke, sekarang saya F5 atau slideshow. Nah, apakah muncul untuk teks berjalannya? Masih belum. Masih belum juga ya. Masih belum ya. Ampun. Masih belum, Pak. Oh, belum ya. Mungkin tergantung jaringan ini ya. Sepertinya begitu. Oke, mungkin langsung saja saya jelaskan ya, untuk membuat teks berjalan yang seperti saya punya saya tadi di awal, Bapak Ibu bisa memanfaatkan animation ya. Animation yang ada di kiri ya, kiri PowerPoint yang paling atas ada tulisan animation. Nah, kita bisa pilih ada flyout ya dan fly in ya. Itu ada tulisan fly in dan flyout. Itu bisa kita gabungkan untuk penggunaannya sehingga nanti teks itu bisa berjalan. Teks keluar, ada teks masuk seperti itu. Jadi nanti tulisan ya ditumpuk, misalnya ada tulisan mendesain flyer PowerPoint. Nah, itu kita gunakan teks flyout yang bagian atas, kemudian kita pilih lagi mendesain flyer atau brosur, kita klik fly in seperti itu. Masih belum muncul Pak Fuad nggih? Belum muncul, Pak. Oke. Jadi seperti itu saja mungkin. Ini karena terkendala oleh jaringan mungkin. Mungkin ada pertanyaan lagi sambil nunggu ini. Ini ada lagi satu dari Ahmad Bayu, program Pasca Sarjana Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Mohon izin bertanya, bisakah Bayu mempunyai usul untuk desain infografis mandiri menggunakan PPT di workshop akan datang? Nah, ini sepertinya ada yang sudah tertarik untuk diadakan workshop. Begitu. Ini untuk panitia, ya, monggo. Nanti dijelaskan di akhir, ya. Kemudian ini Pak, ada yang bertanya. Ada yang bertanya, untuk mendesain tulisan atau brosur dan sebagainya kan bisa dengan PPT atau PowerPoint, ataupun mungkin dengan yang lain. Biasanya teman-teman itu kan familiar dengan Corel Draw. Nah, ini yang Pak Fajar alami pengalamannya, perbedaannya dengan Corel Draw ini apa Pak? Mendesain di PowerPoint dan di Corel Draw. Monggo. Oke, terima kasih banyak ya. Terkait ya mohon maaf. Ya, terkait dengan penggunaan Corel Draw atau PowerPoint ya jelas nanti ada perbedaan ya. Nah, ini tergantung dengan apa ya, semacam passion atau mungkin suka yang mana ya. Ini ada kelemahan dan kelebihan masing-masing ya. Mungkin kalau Corel Draw itu lebih apa ya, lebih banyak untuk pilihan dalam mendesain ya. Saya memang jarang atau bahkan nggak pernah ya untuk menggunakan Corel Draw. Tapi yang saya lihat Corel Draw itu cukup rumit seperti itu ya kalau digunakan oleh orang awam ya. Jadi ya, betul. Kenapa saya milih PowerPoint? Ya karena PowerPoint tadi saya katakan ada familiar seperti itu di semua kalangan. Nah, makanya saya lebih mudah untuk, walaupun itu baru ya, tool-toolnya dan sebagainya itu bisa dipelajari dengan mudah. Jadi, lebih simpel mungkin Pak ya? Lebih simpel. Jadi tinggal kita kreasikan dengan sesuai apa kreativitas kita dengan PowerPoint itu lebih mudah. Tadi ada yang menu yang paling ajaib ya dari PowerPoint adalah merge shape. Nah, ada union, ada intersect, memasukkan gambar dalam sebuah shape ya. Itu juga bisa dilakukan ya. Kemudian ada yang namanya subtract ya. Itu untuk memotong sebuah shape menjadi bagian-bagian tertentu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi sesuai dengan
ya kesukaannya masing-masing seperti itu. Monggo. Nah, ini ada yang raise hand, Pak. Monggo Pak Soekarto dari IG Sumeneb, ini ada yang raise hand. Bisa dibuka suaranya. Dari IG Sumeneb. Ya, Nggih, terima raise kasih hand. Pak. Ini dari IG Sumeneb yang mungkin ya, kebetulan saya juga panitia kemarin waktu kegiatan di Sumeneb, waktu webinar penyusunan SKP Pak. Mungkin Bu Umi Keket ikut mungkin. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, tadi Pak Fajar waktu upload fotonya, apakah sudah di remove background Pak? Oh ya. Nah, karena pada waktu memberi warna shade tadi yang warna kuning langsung berwarna, sepertinya sudah di remove background. Apakah sudah di remove background gitu Pak? Ya, terima kasih. Yang kedua, ya. Ada 3 pertanyaan ini Pak. Yang kedua, bagaimana cara membuat ukurannya? Saya pernah mau buat banner nih Pak. Pernah mau buat banner ukuran 3 meter kali 2 meter. 3 kali 2 meter. Nah, setelah saya buat perbandingan di PowerPoint, saya buat perbandingan 30 kali 20. Karena perbandingan segitu Pak. Tapi setelah selesai banner saya buat, kemudian mau dicetak, di percetakan itu, ternyata percetakannya bilang gambarnya pecah Pak. Padahal saya sudah ngirim via WA melalui dokumen. Itu tidak gambar. Tapi gimana caranya Pak? Sementara saya mau buat di PowerPoint dan ukuran 300 kali 200, tidak bisa dibatasi 100 insya Allah kalau PowerPoint itu. Iya. Itu gimana caranya supaya tidak percaya itu Pak? Yang ketiga, ini Pak, ini maaf. Nah, saya pernah melihat flyer yang foto-foto pemateri atau banyak itu sebagian keluar dari shape. Misalnya lingkaran itu Pak. Mungkin keluar dari shape. Nah, saya pernah bisa buat di PowerPoint, cuma diakali Pak dengan di copy lagi, ditempel di copy itu Pak. Bisa cuma mungkin ada yang lebih praktis begitu Pak. Terima kasih. Oke. Monggo langsung saja Pak Fajar. Terima kasih pertanyaannya. Jadi yang tadi saya praktekkan untuk foto ya, memang sudah saya remove background Bapak nggih. Remove background-nya biasanya bisa langsung dari PowerPoint sendiri, itu biasanya sudah ada, atau bisa langsung remove.bg. Jadi kita pilih di website remove.bg itu bisa, atau foto clipping itu juga bisa. Sehingga langsung bisa kita kasih background warna apapun dari foto kita. Jadi seperti itu Bapak. Yang kedua terkait dengan banner ya, kenapa pecah ya? Ketika dicetak itu bisa tergantung dengan kualitas dari gambar atau mungkin tulisan kita. Nah biasanya juga salah satu yang menentukan adalah DPI. Jadi yang namanya di PowerPoint itu ada namanya kualitas dari gambar seperti itu. Jadi sebelum dicetak nanti bisa dicek di share screen aja ini biar langsung praktek untuk bentuk DPI-nya itu seperti apa ya. Tinggi ya. Tapi saya juga agak lupa ingat ini, saya cek dulu ya. Nah kita apakah sudah keluar untuk PowerPoint-nya? Masih belum ya? Masih belum. Ini sudah mau tampil lagi sudah Pak. Kalau ini sudah keluar? Sudah keluar, nggih. Belum, masih belum. Sudah keluar nggih. Oke, kita pilih option. Muncul nggih option. Nah, option. Nah, kita pilih ini, Pak. Ya, sudah muncul. Option. Kemudian kita cek advance, ya. Nah, kita pilih display.
Mohon maaf, saya juga agak sedikit lupa ini ya, posisinya di mana. Ini Pak, DPI ya. Di sini, image, size, and quality. Bisa nampak Pak? Iya Pak. Ada tulisan image, size, and quality. Nah, kita pilih option, dan pilih advance. Nah, pilih ini, DPI-nya dipertinggi. Nah, kemungkinan milik Bapak ada yang paling bawah ini, PPI-nya ini. Nah, pilihlah yang tinggi atau yang sedang, yaitu 220 PPI. Nah, nanti ketika dicetak, insya Allah hasilnya bagus kualitasnya, nggak pecah lagi. Ini yang pernah saya dapatkan. Oke. Jadi itu Pak, yang bisa saya informasikan. Bisa ditambah 330 atau paling enggak 220. Ini punya saya 220 PPI. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan membuat ini ya, sebuah foto yang sebagian keluar dari shape. Keluar. Ya. Kalau memang biasanya saya sih sama dengan cara Bapak seperti itu nggih. Di copy ya, di copy dua-duanya. Jadi saya mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada sebagian yang belum tahu seperti itu. Mungkin sekalian kita praktekkan ya. Kita contohkan bagaimana membuat sebuah shape yang keluar dari atau sebuah gambar yang keluar dari shape seperti itu ya. Nah, ini saya copy terlebih dahulu. Kita contohkan. Kalau caranya sama dengan cara Bapak dari IGI Sumeneb. Bapak sinten ya? Bapak siapa namanya? Bapak Sodik, Pak. Pak Sodik. Ya, Bapak Sodik. Kayaknya Bapak sudah cukup itu ya, familiar dengan PowerPoint ya. Biasa menggunakan itu Pak ya, kalau buat flyer-flyer. Begitu Pak. Memang selalu buat dari PowerPoint. Oh, berarti sama ya dengan cara saya. Video, kalau video juga sudah sering Pak. Video juga itu ya. Cuma kalau video saya terintegrasi dengan Camtasia Pak. Kan PowerPoint sudah terintegrasi dengan Camtasia. Oh ya. Oh ya. Oke, apakah sudah keluar Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Untuk shape dan gambarnya. Oke, jadi keluar. Seperti ini kita double ya, kita copy. Nah, gambar atau shape ini kita tumpuk jadi satu. Nah, kemudian kita klik, kita tekan kontrol. Nah, kita pilih intersect. Nah, akhirnya seperti ini gambarnya. Terpotong ya. Kemudian kita pilih gambarnya atau warnanya. Nah, kita pilih warna ini mungkin ya. Warna kuning aja ya, sama ya, atau biru. Oke, nah gimana caranya biar bisa keluar ya, kita tumpuk saja di sini. Kemudian kita crop, kita ambil bagian yang kepalanya saja. Iya. Caranya saya sama dengan Bapak seperti itu ya. Nah, iya, seperti Pak. ini. Jadi kita lihat gambarnya sudah keluar ya. Iya Pak ya. Nah, tinggal kita grouping ya. Tinggal kita grouping. Sama caranya berarti Pak. Kemudian kita pilih grup seperti ini. Jadi kita gerakkan kemana-mana. Nggih, sama ya. Ya, kalau PowerPoint biasanya seperti itu. Mungkin dari aplikasi yang lain. Oke, seperti itu Bapak nggih, Pak Sodik. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nggih Pak Fajar. Oke. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Zaldi Zakaria. Terkait dengan tadi bisa diberi running text, apakah harus disimpan menggunakan GIF atau GIF? Karena kalau disimpan dengan PNG atau JPG, apakah running text-nya masih bisa jalan? Itu Pak ya.
dari Pak Zaldi Zakaria. Monggo, Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan running text itu langsung Pak Hir dari PowerPoint seperti itu. Jadi cukup dalam bentuk running text atau teksnya saja, bukan dalam bentuk GIF atau JPG atau PNG. Ya boleh juga sih pakai PNG, tapi langsung kita ketikkan saja nggak apa-apa teksnya, misalnya selamat datang gitu ya. Tadi saya mau contohkan agak susah, nggak keluar ini. Iya. Saya coba lagi ya. Oke. Apakah sudah keluar? Masih belum, Pak Fajar. Sampun keluar, Pak Fuad. Masih belum. Nah, ini mulai. Tapi running text-nya belum keluar. Oke. Jadi seperti ini ya, yang tadi running text berjalan itu dari sini. Talks online ini, Takon 4 IGI Kabupaten Pasuruan. Nah, ini adalah sebuah teks yang saya tumpuk, seperti itu Bapak Ibu ya. Keluar nggih? Teks yang saya tumpuk. Oh iya, yang di bawah teks ini, ya. Nah teks, ya, yang teks ini, nah ini saya gunakan flyout, ya. Nah flyoutnya ke arah mana? Kalau pengen keluar ke kiri, nah kita pakai kiri seperti itu. Jadi nanti keluarnya dari area sini, seret seperti itu. Kemudian untuk running text yang kedua, kita pilih fly in, nah kita pilih yang arah from right. Jadi nanti keluar dari arah kanan seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita tumpuk. Kemudian teksnya kita tumpuk jadi satu, nggak kelihatan di sini. Nah kemudian kita coba ya. Ya, udah keluar. Oke, kita cek ya. Untuk slideshow-nya keluar, Pak. Slideshow-nya. Sudah keluar apa belum? Teks berjalan sudah keluar apa belum? Tadi keluar ya, sekarang bagaimana belum. Pak Fuad? Tadi keluar tadi. Sekarang belum ya? Ya. Ini oke, kita contohkan ini aja. Nah, gini ya. Oh ya. Bagaimana? Keluar? Ya, keluar Pak. Keluar. Nah, dari teksnya terus berjalan. Jadi kita pilih fly out dan fly in ya, ini ya. Fly out dan fly in dan kita double ya untuk teksnya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya di PowerPoint-nya Pak ya? Kalau di GIF tidak atau perlu dalam bentuk JPG. Ya. Kalau GIF nggak perlu. Kalau GIF itu bisa seperti ini yang ini. Gambar ini bisa gerak-gerak sendiri, ini pakai GIF. Oh iya. Ya bergerak Gambar itu ini tadi. Ya. Ya. Kalau yang teks cukup dari PowerPoint sendiri. Gitu Pak Baik. Zulfikar tadi ya. Ya, Pak Zaldi Zakaria. Kemudian dari IGI Garut. IGI Garut ini minta diulang tentang praktik mergership tadi, Pak. Mergership tadi. Oh ya. Ya, Praktik mungkin mergership, ya terlewat tadi, ketinggalan mungkin ya. Kemudian yang kedua dari yang kedua dari Bu Indri, apakah materi hari ini di-share? Nah, mungkin bisa di YouTube nanti ya, bisa langsung dipraktekkan. Monggo Pak Fajar, silakan dijawab. Yang dari Pak siapa dulu nih? Dari IGI Garut. Yang materi ya IGI Garut ya. Iya. Untuk yang materi mergership itu nanti bisa dilihat diulang di YouTube nggih.
Karena ini nanti waktunya terbatas, bisa dilihat di YouTube IGI Kabupaten Pasuruan. Kemudian terkait dengan ini ada pertanyaan dari Pak Bayu ya. Mikroblog lebih bagus digunakan dengan bentuk pamflet di WA atau di IG, sama dengan slide IG pada umumnya. Lebih baik masing-masing slide dikumpulkan dalam satu tampilan story IG atau WA saja. Oke, mikroblog itu jadi sebuah tampilan misalnya flyer gitu ya, menjadi atau kumpulan dari flyer atau WA yang biasanya ditampilkan di IG. Nah, kalau biasanya di IG itu lebih enak ya. Kalau di IG itu biasanya tampilannya langsung nyambung seperti itu. Story WA juga gak masalah, itu tergantung dengan kesukaan masing-masing Bapak ya, Bapak Bayu. Jadi mikroblog bisa digunakan di IG kalau yang enak ya, kalau bentuknya di media sosial. Di WA juga gak masalah juga. Kemudian untuk Pak Jetli, terkait dengan penggunaan PowerPoint minimal Windows berapa ya? Kalau Windowsnya terserah Bapak, yang penting Microsoftnya ya, Microsoftnya. Jadi Microsoftnya itu kalau bisa di atas 2013. Ya, 2013 ke atas itu nanti ada yang namanya tool merge shape ya, itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat YouTube saya nih. Ahmad Fajar Ma'rufin Channel itu ada beberapa tutorial ya dalam mendesain flyer atau membuat sebuah teks berjalan, itu juga sudah ada. Jadi saya tuliskan saja di kolom chat ya untuk alamat YouTube saya, bisa dipantau misalnya butuh seperti itu ya. Sambil menulis mungkin ini Pak, dari IGI Sumeneb kayaknya raise hand lagi nih. Oh ya. Monggo Pak Soekarto dari IGI Sumeneb dibuka. Terima kasih Pak, maaf ini untuk bukalinya bertanya. Tentang pembuatan video melalui PowerPoint Pak. Selama ini saya membuat video melalui PowerPoint, tapi diintegrasikan dengan Camtasia. Karena setahu saya PowerPoint itu kalau buat video langsung di save video itu durasinya cuma 2,5 menit. Durasinya cuma 2,5 menit kan Pak. Jadi untuk membuat video 5-6 menit saya integrasikan dengan Camtasia. Mungkin ada cara Pak, ada cara supaya tanpa integrasi Camtasia dari PowerPoint sendiri mungkin ada cara untuk menambah durasi. Itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sotik. Terkait durasi di PowerPoint itu saya rasa bisa Pak. Punya saya itu bisa sampai 15 menit ya. Jadi mungkin tergantung penggunaan slide-nya. Jadi kalau slide-nya ada berapa menit gitu ya, ya bisa diatur ya. Misalnya setiap satu slide dibuat 1 menitan, slide kedua 1 menit, slide ketiga 1 menit seperti itu. Jadi nanti diatur di slide-nya. Jadi timer di setiap slide itu nanti bisa berubah di setiap berapa detik atau berapa menit seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi disesuaikan di timernya itu di setiap slide-nya biar nanti per slide ya. Ya, per slide-nya diatur untuk timernya seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Oke, sami-sami. Untuk materi saya share di mana ini ya? Bisa langsung di sini ya? Bisa di room chat Pak Fajar. Di room chat ya. Nggak ada kolom untuk file ya, cuma pesan gitu aja. Mungkin nanti dalam bentuk link bisa Pak Fajar. Link aja ya. Oke, saya masukkan dulu ya, karena nanti kan kita nggak bisa ketemu lagi nih dalam waktu yang lain. Ya, mohon ditunggu sebentar ya. Saya masukkan ke drive dulu, baru saya share ke Bapak Ibu. Sambil mungkin ada pertanyaan. Pak Fajar, nanti ditaruh di juga di mana? Di link
di deskripsi YouTube kita. Nah itu Oh, lebih gitu aja ya. Ya. Siap. Ya, Nggih, Bapak. Siap. Jadi mungkin bisa diunduh di Adakah YouTube. pertanyaan lagi Pak Sunarto? ini bukan pertanyaan, cuma ini workshop. untuk workshop ya, banyak yang mengusulkan untuk workshop. Siapa yang berkomentar menjawab, Bumi mungkin monggo. Ya, ini kalau memang saya perhatikan, kalau yang memang PowerPoint itu, ini saya yang biasa buat flyer ya. Saya biasa pakai poster my wall ataupun Canva gitu. Kalau untuk PowerPoint ini menurut kami yang biasa menggunakan Canva dan poster my wall amat rumit gitu loh ya. Karena kalau pakai Canva itu kan kita ada template-template yang cuma tinggal ganti-ganti doang dan tergantung kreativitas kita aja kan gitu. Cuma untuk masalah kualitas gambar memang jauh dari PowerPoint. Kalau saya lihat PowerPoint memang hasilnya bagus-bagus banget, kualitasnya juga bagus gitu. Alat bisa karena terbiasa, Bu. Gimana Pak? Alat bisa karena terbiasa. Kalau sudah terbiasa PowerPoint mungkin lebih gampang. Itu beda lagi itu. Jadi kalau yang sudah terbiasa pakai PowerPoint, Kak Pak Fajar ini ya sangat mudah sekali gitu. Karena saya pribadi sih memang saya itu nggak puas gitu loh dengan hanya pakai beberapa aplikasi gitu ya. Saya pengen belajar aplikasi yang lain, makanya ini saya juga mau belajar ke Pak Fajar ini. Salah satunya dengan ikut webinarnya ini. Jadi ini kita jadi ada ini ya. Pelatihan bukan? Workshop ya. Iya. Oke. Workshopnya mungkin ini diadakan bulan Maret ya. Karena kalau bulan depan kita sudah persiapan untuk webinar prototype kurikulum Merdeka. Tuh. Kalau kita tahu ternyata PowerPoint itu kan banyak sekali manfaatnya ya, bukan hanya buat presentasi, bukan hanya buat flyer, tapi juga bisa buat video ataupun kalau nggak salah itu saya pernah diajari Master Sutriyono ini ya, semoga beliau dengar ini, bisa membuat ini aplikasi juga. Pakai HTML lewat salah satu dengan kolaborasi dengan ini PowerPoint gitu. Jadi memang sangat luar biasa gitu. Satu aplikasi semua. Makanya sangat menarik sekali. Itu dari saya, Pak Fuad. Oke, terima kasih Bu Keket sebagai Ketua Umum IGI Kabupaten Pasuruan. Ini banyak yang menunggu memang untuk dilanjutkan dengan workshop atau pelatihan tentang penggunaan yang luas dari PowerPoint. Selanjutnya, ini Pak Jetli ini mungkin masih butuh pengertian ya. Bingung tentang Windows 10 tadi Pak. Kalau yang saya tangkap dari Pak Fajar ini kan Microsoft Office-nya yang dari tahun 2013 ke atas. Yang dipakai Pak Fajar itu Microsoft Office untuk PowerPoint yang tahun 2016 kan begitu nggih? Monggo dijelaskan. Kayaknya terkait tadi saya sudah Microsoft jawab, ya. Office dan Windows gitu. Ya, untuk Windows nggak masalah, untuk Windows berapa saja. Kalau saya ini malah pakai Windows 8 ya, punya saya ini. Dulu Windows 10 karena nggak kuat, akhirnya ya Windows 8 saja. Tapi yang perlu diperbarui adalah Microsoft-nya. Jadi Bapak Ibu pakai Microsoft yang lebih tinggi, ya Microsoft Office-nya. Bisa pakai PowerPoint 2013 ke atas. 2013 ke atas. Ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu yang tadi ya menunggu-nunggu workshop ya. Lebih ini mungkin ya lebih dalam lagi. Iya,
Saya pribadi juga pengen belajar lebih. Tapi kayaknya kalau kegiatan offline lebih mengena ini. Iya, lebih jelas. Lebih boys katanya Cak Bu. Iya. Kajian yang jauh, Bu. Kajian yang jauh, dari Sumenep jauh. Sumenep jauh, Pak. Yang Igi Sumenep, Igi Sumenep, Igi Garut datang ke sini sambil bisa jalan-jalan ke Bromo. Durasi berapa menit? Ini tinggal berapa? Masih Sepertinya 30 menit ke depan. Masih 30 menit lagi ya. Mungkin untuk link YouTube sudah di-share ya. Ini juga banyak yang sudah, Pak. menanyakan, nggih. Ya, ini ya. Apa dibatasi hanya untuk brosur saja, Pak? Mungkin pengenalan yang lain mungkin? Untuk Twibbon, nah ini kan juga kadang-kadang kita butuh ya. Apakah bisa disampaikan sedikit? Biar lebih tertarik lagi teman-teman ini untuk memperdalam PowerPoint ini. Oke. Bagaimana? Untuk pertemuan hari ini memang saya fokuskan ke brosur seperti itu, nggih Bapak Ibu. Ya mungkin lain kali saja biar Bapak Ibu semakin penasaran. Jadi bisa ikut workshopnya ke depan. Jadi bisa ikut. Mantap Pak Fajar, mantap. Jadi pengembangan ke depan ya bisa brosur, Twibbon atau sertifikat. Jadi yang kita butuhkan seperti itu. Pak Bahrul goyang guyu aku ngomong mantap ini. Mantap, Mbak. Rencananya di Hotel Prigen, Pak. Saya sudah indenkan. Cocok itu. Masuk. Untuk link share-nya tadi sudah ya? Bentar Pak, ini proses lama ini. Oh gitu, tidak apa-apa sudah. Sambil menunggu. Di grup takon Pak Fajar. Oh iya. Saya taruh di deskripsinya YouTube. Oh iya. Ini selain dari Garut dan Sumenep, mungkin ada Bapak Ibu yang dari tempat lain, Bapak Ibu ini pengurus jangan lupa ya sebelum ke Hotel Prigen Raya. Kita harus bertahim ke ini ya, kan Kemenak yang baru sama Bapak Kadis yang baru. Sambil menunggu link, ya. Ini masih menunggu link yang mau di-share, ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari Igi selain Sumenep dan Garut bisa raise hand, kita beri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di sini yang dari luar Pasuruan, Gresik, Garut ya dan Sumenep, monggo Bapak Ibu. Silakan menyampaikan sesuatu. Materi sudah saya share di itu ya, kolom chat. Sudah di kolom chat. Okay. Nanti juga bisa di deskripsi. Selamat datang. Dari mana Pak Karto? Teman kita sendiri, cuma nyapa Pak. Oh iya, monggo. Pak Jetli ini dari mana, nggih? Pak Jetli masih ada ya, belum keluar ya? Namanya kok unik seperti pendekar dari Cina ini. Kung Fu Master ya, Pak Jetli. Oh, dari Pasuruan. G. Saya pikir dari Pak, dari Tiongkok ya. Oke.
Bu Fenty ya, ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dan panitia. Sangat menarik. Ya. Berarti bisa lanjut dengan workshop nanti. Insya Allah. Mungkin cukup itu aja kalau karena waktu juga sudah sore. Pak Karto, mohon izin, ini bisa dilanjut apa sudah sampai di sini? Cukup, mungkin Cukup, ya? Dari statement dari Pak Fajar. Oke, Pak Fajar, silakan closing statement. Terima kasih Bapak Ibu. Closing statementnya apa ya? Ya, yang jelas setiap ilmu bisa dipelajari, setiap ilmu bisa dicoba dan terus digali. Saya pun bukan orang yang awalnya ahli desain, bukan yang expert awalnya, tapi semua diawali dari mencoba dan terus mau belajar. Ya, saya harap Bapak Ibu dan kita semua terus bersemangat belajar, menggali potensi diri kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik sekali dari Pak Ahmad Fajar Ma'rufin, dan ini karena menariknya banyak yang menyampaikan usul ya untuk workshop, begitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ilmu dari Pak Fajar tadi bisa kita serap. Selanjutnya sambil menunggu jadwal workshop yang akan diadakan oleh IGI Kabupaten Pasuruan. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Ahmad Fajar Ma'rufin. Ini banyak yang kita ambil dari sekedar PowerPoint untuk presentasi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan IGI Kabupaten Pasuruan yang bertajuk Takon, Talk Online. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan saya kembalikan kepada Pak Sukarto. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih baik kepada narasumber atau moderator, yakni narasumber dari Bapak Fajar SMA Negeri 1 Purwosari dan moderator Bapak Fuad dari SMA Negeri 1 Kejayan. Baik Bapak Ibu, serangkaian acara sudah kita lewati. Kemudian narasumber juga menyampaikan statement penutupnya yang sangat bagus sekali, bahwa kita sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial diharapkan kita senantiasa belajar dan belajar sesuai dengan mutu IGI, sharing and growing together, yang terdapat di Mars IGI yang di awal tadi kita putar di kegiatan ini. Untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim bersama, biar kita akan pada dan dapat ridho, hingga nanti bisa menjadi amal kita yang tidak terputus, yakni manfaat bagi orang lain. Semoga Pak Fajar mendapatkan kelimpahan barokah dari ilmu yang disampaikan pada hari ini, panitia termasuk seluruh yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kira itu mungkin di Bapak Ibu peserta, kameranya dinyalakan semua. Seperti biasa, kita ambil foto bersama-sama. Monggo Pak Bahrul Ulum, di foto Pak Bahrul Ulum, tampilan yang banyak. Ya, Bapak Ibu, ini ada Bu Sri Subetia. Assalamualaikum Bun, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bu. Luar biasa. Ayo foto bersama Bun. Yuk. Nih, Bapak Ibu monggo dibuka kameranya, kita jangan lupa salam literasi ya.
Bu Keket belum buka kameranya. Iya, kamera saya trouble. Konangan hari ini, konangan. Saya pakai handphone, saya sebentar. Konangan. Monggo Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya. Pak Nurdai, monggo Pak Nurdai. Iki sing mutus sapa iki kabeh action iki. Iya semuanya. Pak Barul, ayo. Pak Barul kon mutu action. Oh, aku sih mutus lah. Ya. Pak Karto aja, Pak Karto. Karto foto nih. Tak foto nih sih. Yang Pak semua Pak Barul. Yes. Saya Bu Sri Subekti. Handphone. Hei, sudah. 1, 2, 3. Bu Keket belum. Tambah lagi. Saya sebentar. Ini Pak Lamida kehujanan. Gini tak dari tadi. Ya wis. Ayo cepet. Selamat terus cari belajar yang lain. Oke, sudah. Bu Sri Subekti. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Subekti sudah bergabung. Terima kasih untuk Igi Pasuruan. Terima kasih Igi Terima kasih, Kabupaten Pak Sumenep, Igi Garut, Bapak Ibu yang sudah bersedia gabung. Terima kasih banyak. Saya mohon bulan depan Bu Subekti jadi narasumber. Amin. Silakan. Bisanya kita selalu belajar bersama-sama ya. Siap Bu. Siap. Mohon izin live Bapak Ibu ya. Monggo. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk sertifikat berapa hari Pak Fajar? Kenapa Bu? Untuk sertifikat? Ya mungkin seminggu ke depan ya. Ini saya masih harus keluar kota 4 hari ini. Oke, nanti diinformasikan di grup biar teman-teman tidak nunggu-nunggu gitu. Bu Sri tadi siapa ya Bu Sri itu? Pengawas ya. Oh, pengawas. Pengawas dan juga pengurus IG wilayah. Sudah ya? Oh, iya. Terus sudah nih. Oke. Mungkin Pak, sudah di live-nya Pak Soekarto. Iya, Bu Keket. Sudah di off kan live-nya. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu Pak Soekarto, terima kasih banyak untuk tim Takon. Nah, kayak gini nih luar biasa ke depannya ini. Kayak takon ilmuku kayak metu. Live streamingnya pakai apa Pak Karto? Live streamingnya pakai apa Pak Karto? Iya, aku diseneni tok aku Pak Fajar. Wis kadung metu itu lon, metu terus iki wis lon. Hampir gitu lon. Ya lo semulan ping 5 Syukur siapa materinya gak apa-apa.